Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ya. Oh iya, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan ya. Jadi mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baik yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami, biar kami boleh belajar dari firman Tuhan yang hari ini kami akan dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Yesus yang tak dikenali di jalan Emmaus. Adik-adik, hari itu adalah hari yang sangat membingungkan. Ada dua murid Yesus yang sedang berjalan menuju sebuah desa bernama Emmaus. Mereka sudah berjalan cukup jauh sambil berbicara dengan wajah yang sangat sedih. Kenapa semuanya itu terjadi? Kata salah satu dari mereka, "Kami berharap Yesus adalah juru selamat. Tetapi sekarang dia sudah mati." Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba ada seorang yang datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Orang itu bertanya, "Apakah yang sedang kalian bicarakan?" Murid-murid itu pun heran. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini di Yerusalem?" Lalu mereka mulai menceritakan tentang Yesus, tentang mujizat-mujizatnya, tentang kematiannya, dan juga kabar kuburnya yang telah kosong. Orang itu lalu berkata dengan lembut, "Kalian ini sangat lambat untuk percaya. Bukankah semua ini sudah tertulis dalam kitab suci?" Dan sepanjang perjalanan, orang itu menjelaskan firman Tuhan kepada mereka. Dan aneh sekali, hati mereka mulai terasa hangat. Mereka merasa damai, meskipun belum tahu siapa orang itu yang sebenarnya. Hari pun mulai gelap. Mereka sampai di desa Emmaus. Murid-murid itu berkata, "Tinggallah bersama kami, bermalamlah bersama kami malam ini." Orang itu pun masuk ke rumah mereka. Saat mereka makan bersama, orang itu mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya. Tiba-tiba mata mereka terbuka. Mereka sadar itu adalah Yesus. Mereka telah mengerti bahwa selama dalam perjalanan yang mereka ajak bicara itu adalah Yesus. Tetapi seketika itu juga Yesus menghilang dari hadapan mereka. Mereka berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara kepadanya ketika kita masih di jalan tadi?" Tanpa menunggu lagi, mereka segera kembali ke Yerusalem. Mereka ingin memberitahu semua orang, Yesus sudah hidup. Adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini tentang perasaan hati dari dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Pertama, hati mereka merasa sangat sedih dan kecewa. Pada awal perjalanan, kedua murid itu merasa sangat sedih, bingung, dan kecewa. Mereka sangat berharap Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan Israel. Tetapi kenyataannya ia telah disalibkan dan mati. Harapan mereka seolah hancur. Yang kedua, bingung dan tidak mengerti. Mereka juga merasa bingung karena mendengar kabar bahwa kubur Yesus telah kosong. Mereka belum memahami bahwa kebangkitan memang sudah dinubuatkan. Yang ketiga, tidak menyadari kehadiran Yesus. Saat Yesus sendiri berjalan bersama mereka, mereka tidak mengenalinya. Hati mereka masih tertutup oleh kesedihan dan keraguan. Yang keempat, hati mereka mulai berkobar. Ketika Yesus menjelaskan kitab suci sepanjang perjalanan, mereka mulai merasa sesuatu berubah. Mereka berkata bahwa hati mereka berkobar-kobar saat mendengar penjelasan itu. Yang kelima, terkejut dan sadar. Saat Yesus memecahkan roti, mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa itu adalah Yesus. Perasaan mereka berubah menjadi takjub dan sukacita. Yang keenam, sukacita dan semangat yang baru. Akhirnya mereka dipenuhi kegembiraan dan semangat. Lalu mereka segera kembali ke Yerusalem.
untuk memberitakan kabar itu kepada murid-murid yang lain. Jadi, perasaan mereka berubah dari duka dan kebingungan menjadi iman, sukacita, dan semangat yang baru setelah menyadari bahwa Yesus benar-benar bangkit. Amin. Firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajar kami untuk selalu mengerti akan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.